Apabila Baitul Maqdis sudah mengumumkan di sana berdirinya khilafah Islamiyah, maka itu berarti telah dekatnya berbagai guncangan, kegundah-gulanan dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Udah dekat betul. Kenapa? Setelah Palestina merdeka, kita meninggalkan fase keempat. Tak lama kemudian ya, fase keempat pun tinggal, lalu kita masuk di fase kelima ini kita semua Allah wafatkan serentak husnul khotimah. Dalam peristiwa tanda besar kiamat nomor 7, angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Anginnya sejuk berbau wangi kasturi, kita serentak meninggal dunia. Ya Allah, terimalah amal ibadah salat Isya berjamaah kami barusan ya Allah. Dan jadikanlah zikir kami, doa kami, serta salat sunat kami semakin membuat kami bertambah dekat dengan ridhomu dan cintamu ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang saya cintai, sedari kecil saya punya cita-cita besar untuk bisa tinggal di Palestina. Dari kecil, belum lagi saya tamat SD, sudah punya harapan untuk bisa menjadi penduduk Palestina seperti Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Tapi Allah tak kasih saya rezeki seperti beliau. Cinta ini selalu tumbuh sampai saya tamat dari pondok pesantren Tawalib Padang Panjang dan saya nyambung ke Mesir. Di Mesir segala daya saya coba cari jalan untuk bisa ke Palestina. Sekali lagi kandas dan kandas sampai saya ke Libya juga masih berjuang dan belum Allah kasih rezeki. Tapi rindu dan cinta saya tetap menggebu-gebu, Pak, Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Bu ya? Saya jawab, kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik dari hamba Allah akan menjadi penduduk negeri Syam Palestina. Tentu wajar toh kalau saya berharap bisa menjadi penduduk bumi Palestina. Ketika semua upaya selalu saja kandas, tapi saya tidak pernah putus asa, Pak. Doa tetap dan berjuang tetap untuk Palestina. Akhirnya singkat cerita, kejadian 7 Oktober 2023 ya meletus peperangan terhebat dan saya yakin inilah peperangan paling menentukan di akhir zaman. Saya yakin tak lama lagi Palestina akan Allah menangkan. Dan saya sudah punya ilmunya, siapa yang ikut berjuang bersama Palestina di akhir zaman, maka di mata Allah dia sebagai pejuang. Di mata Allah dia sebagai seorang itu sendiri. Akhirnya saya berkata, mungkin inilah tugas saya. Saya harus mendatangi setiap provinsi, kota, kabupaten, sampai kecamatan, sampai kepulauan untuk mengingatkan umat, membangunkan umat, dan menghubungkan umat tentang Palestina. Sebab Palestina adalah standar iman di akhir zaman. Oleh karena itu dengan singkatnya Bapak Ibu, selalu dipakai oleh NGO dalam dan luar negeri untuk mendakwahkan Palestina. Mereka mengumpulkan bantuan umat ke Palestina, lalu mereka menyalurkannya. Di hati saya yang terkecil, saya berkata, saya ingin apa yang dikumpulkan dari umat bukan hanya untuk penyambung makan dan minum saja, tapi juga bisa dipakai oleh rakyat Palestina untuk mengusir penjajah. Bisa dipakai oleh rakyat Palestina untuk perlawanan. Maka singkatnya di bulan November akhirnya kami dengan musyawarah akbar mendirikan Uzma Care for Palestine, ya, kepedulian, kantong kepedulian untuk Palestina. Dan kami pun berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan tokoh-tokoh Palestina yang dari Gaza. Dan kami dengan izin Allah berhasil menyalurkan 1, 2, 3, 4. Diawali dengan angka 300-an juta lebih, lalu 500 juta,
500 juta, lalu mulai 1 miliar lebih, dan insya Allah terus kita salurkan. Mungkin sebentar, biar Bapak Ibu melihat dulu beberapa menit, habis itu kita lanjutkan kajian kita, lalu kita semua bergerak bersama-sama untuk ikut berjuang buat Palestina. Silakan diputar dulu sebentar. Ini penyerah terimaan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang keempat ya. Yang terakhir kemarin di akhir April, saya di Istanbul. Pertemuan internasional tentang masalah Palestina. Dihadiri oleh tokoh-tokoh inti Gaza. Jadi saat itu kita menyerahkan lebih 1 miliar. Alhamdulillah. Lanjut. Ini penyaluran. Hari ini kita serahkan, besoknya langsung pemerintahan di jalur Gaza bisa menyebarkan bantuan yang kita terima dari titipan umat. Silakan Pak, lihat. Makanan, obat-obatan, air minum bersih, dan juga bantuan untuk eksistensi perlawanan. Uzmakar for Palestine. Gelap ya Bapak Ibu. Ini karena semua sudah hancur ya, jadi nggak bisa buat spanduk lagi. Semua sudah hancur Pak. Pabrik-pabrik, industri-industri, fotokopi, semuanya sudah hancur. Jadi yang bisa cuma dicetak, kayak gitu lagi yang ada sekarang. Cukup dulu sementara kaum muslimin. Kalau ada yang berminat dengan video-video yang kita kumpulkan, silakan diminta pada tim, kami persilahkan untuk menyaksikannya, dan di situ bisa Bapak saksikan langsung tanggal, jam, hari ya. Hamba-hamba Allah yang kami cintai, kami hadir sebagai jembatan daripada iman Bapak Ibu untuk rakyat dan perjuangan Palestina. Uzmakar for Palestine. Alhamdulillah sejauh ini rasanya beban di lubuk hati saya yang dalam itu agak sedikit tersalurkan.
Sebelumnya saya secara fisik langsung ingin ke sana dari sejak muda. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum izinkan dan belum diizinkan. Sekarang jalannya melalui sini. Singkat cerita wahai Bapak Ibu, saya katakan tadi, dengan kita ikut berjuang bersama Palestina atau tanpa kita mau ikut untuk Palestina, Allah pasti akan tetap menangkan Palestina dan waktunya sangat dekat. Waktunya sangat dekat. Allah berjanji dalam surat Al-Isra dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 2 kali janji Allah. Janji yang pertama sudah terjadi, janji yang kedua demi Allah. Demi Allah, ulama-ulama besar dunia meyakini 7 Oktober sampai hari ini janji Allah nomor 2 sedang berjalan. Maka ending daripada janji ini adalah tahriru ardha Palestin wa Masjidil Aqsa al-Muqaddas. Terbebasnya bumi terjajah Palestina dan merdekanya kembali Masjidil Aqsa. Hadirin yang kami muliakan, tadi kami ingin menayangkan kepada Bapak Ibu tentang hadis di mana yang kita sampaikan tentang Palestina pasti merdeka dan pengumuman berdirinya kembali ke pemerintahan Islam mendunia, yaitu khilafah Islamnya di akhir zaman di Baitul Maqdis. Lalu setelah itu terjadi huru-hara besar di muka bumi. Hadisnya sahih. Tolong buka hadisnya. Ini ya. Kita perhatikan Bapak Ibu. Cek. Halo. Ini hadisnya. Pernyataan ini diungkapkan Rasulullah kepada Ibnu Hawalah. Lihat. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Lantas dia berkata, di atas kepala atau di atas tengkukku, dan Nabi berkata kepada Ibnu Hawalah. Apa kata Nabi? Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar. Perang Dunia Ketiga, hancurnya Amerika, Eropa, dan hilangnya Israel, terjadinya krisis ekonomi global. Ada 8 tadi ya. Apabila Baitul Maqdis sudah mengumumkan di sana berdirinya khilafah Islamiyah, maka itu berarti telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanan dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Udah dekat betul. Kenapa? Setelah Palestina merdeka, kita meninggalkan fase keempat. Tak lama kemudian ya, fase keempat pun tinggal, lalu kita masuk fase di fase kelima ini kita semua Allah wafatkan serentak husnul khotimah. Dalam peristiwa tanda besar kiamat nomor 7, angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman. Anginnya sejuk berbau minyak kasturi, kita serentak meninggal dunia. Setelah itu kata Rasulullah 40 tahun kemudian baru kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi kita semua tidak akan pernah menyaksikan adanya kiamat besar itu. Alhamdulillah. Permasalahan sekarang, tahu nggak Bapak Ibu? Tidak ada di bumi ini yang mampu mengalahkan amalan jihad. Tidak ada, Pak. Berkali-kali Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ada nggak amalan yang bisa menandingi amalan jihad? Ada, kata Nabi. Ditanya lagi, ada ya Rasulullah? Tidak ada. Ditanya lagi, ada nggak ya Rasulullah? Biar kami coba. Tidak ada. Baik, kata Rasul. Karena kamu pengen tahu juga, saya kasih tahu. Sejak Mujahid pergi meninggalkan rumahnya, pergi berjihad, mengangkat senjata, mengusir orang-orang kafir, penjajah-penjajah jahat biadab. Sejak itu kamu yang di rumah sholat nggak boleh berhenti, baca Quran nggak boleh berhenti, puasa nggak boleh berhenti, zikir nggak boleh berhenti. Sampai si Mujahid selesai berjihadnya, pulang ke rumah kamu boleh berhenti. Sanggup nggak kata Rasul? Enggak ya Rasulullah. Maka saya katakan tidak ada yang bisa menandingi amalan jihad. Sekarang dunia bersaksi Bapak Ibu, jihad paling agung di bumi ini saat ini adalah di Palestina. Jihad melawan manusia yang paling biadab, manusia yang paling dilaknat, dikutuk dan dimurkai oleh Allah dalam Al-Quran. Kata jidan asyad dan nasi adawatan lilladzina amanu yahud, orang yang paling biadab kata Allah, orang yang paling bangsat, paling bengis, paling jahat adalah. Perang ini telah dinubuatkan Nabi dalam hadis yang sangat banyak. Puncaknya nanti insya Allah Yahudi seluruhnya akan lenyap dan kalah, kita akan menang insya Allah. Masalahnya wahai Bapak Ibu,
Buka surat At-Taubah. Buka surat At-Taubah ayat 14 ayat 15. Perhatikan pada Al-Quran di layar, yang bagi bisa lihat layar atau di HP masing-masing kalau ada aplikasi Qurannya. Ini surat At-Taubah. Allah berjanji di sini. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Ini masih ayat ke-14. Kamu perangi mereka, pasti Allah akan mengasap mereka melalui kamu. Allah akan hinakan mereka. Dan Allah akan tolong kamu dalam mengalahkan mereka. Dan Allah akan sembuhkan semua rasa sakit yang ada di dalam dada kamu. Ini yang dilakukan oleh. Dengan peperangan ini, kemenangan telak hari ini dinikmati oleh para pejuang Palestina. Betul Bapak Ibu? Lanjut ayat ke-15. Ayat ke-15. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. Nah, kita sekarang sedang berebutan yang nomor 7 ini Bapak Ibu. Kamu yang ikut dalam peperangan itu, semua dosa yang pernah kamu buat, Allah akan putihkan seputih-putihnya. Siapapun yang ikut dalam peperangan melawan orang kafir yang biadab ini, ikut dia dalam perang itu, berapapun banyak dosanya, Allah putihkan seputih-putihnya. Allah terima dia di surat Ali Imran ayat 134-135. Allah jamin dia masuk surga, Jannatul Na'im. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya bertanya pada Bapak Ibu, insya Allah ingin masuk surga? Sama kita berarti ya. Bapak ingin masuk neraka? Naudzubillah. Berarti Bapak Ibu normal. Gak kepengen kita ketemu dengan artis dunia di neraka semua tuh. Naudzubillah. Pengennya masuk surga, betul? Kalau begitu amalan Bapak Ibu sudah banyak atau belum? Belum. Bapak Ibu sangat jujur ya. Dosa Bapak Ibu banyak atau sedikit? Dosa banyak, amal sedikit. Ingin masuk surga? Mau? Kalau begitu jalannya gimana? Allah bukakan jalan, pergilah kamu, ikutlah kamu dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya nggak bisa, kami nggak bisa ke Palestina lagi pula. Para pejuang mengumumkan di media mereka, tolong rakyat Indonesia. Kami tahu kalian sangat mencintai kami dan kami mencintai kalian. Kami bersaksi untuk kalian nanti pada hari kiamat. Tapi tolong kalian jangan datang ke Palestina untuk ikut bertempur di sini. Tetaplah kalian di kampung halaman kalian. Tetaplah kalian di tanah air kalian. Kalian jalani hidup kalian secara normal. Tapi doakan kami dalam setiap doa kalian. Gunakan media kalian, beritakan berita yang benar tentang perjuangan ini. Lalu jangan pernah kalian belanjakan uang kalian untuk produk-produk Israel. Saya lihat tadi pas mau masuk ini masjid orang beriman, tertulis di sini, jangan pernah membeli produk Israel dan negara-negara yang mendukung Israel. Saya katakan, Allah, saya tak salah masuk masjid. Dan kata beliau, kata mereka lagi, bila kalian punya tabungan, bila kalian punya pekerjaan, kami yang sudah tidak bisa nabung di sini, kami yang sudah tidak punya pekerjaan, tidak bisa memproduksi harta di sini, kami akan tetap on mereka. Tapi yang dari kalian kirimkan sebagian untuk kami akan gunakan untuk menyambung hidup. Demi Allah, selagi kami masih hidup, mereka akan kami lawan. Selama kami masih ada, mereka akan kami usir. Selama kami masih bergerak, kami akan merdekakan terus Masjidil Aqsa dan semua pahala kalian berhak mendapatkannya. Allahu Akbar. Begitu Pak, teringatlah saya dengan hadis Nabi, dan ini yang menghibur saya Pak. Man jahaza ghaziyan, kata Rasulullah, faqad ghaza. Man, siapa saja, jahaza, yang memodali, yang membekali, yang membantu mempersiapkan, ghaziyan, orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, dia di mata Allah sudah ikut dalam peperangan ini. Walaupun kita di tanah air kita. Wahai hamba-hamba Allah, mereka sekarang sudah mendekati kepada kemenangan besar, karena Allah
telah nyata mengabulkan doa umat Islam seluruh dunia, dan Allah ridho dengan perjuangan mereka. Sebentar lagi mereka pasti menang. Saatnya kita ikut bergabung dalam keberuntungan besar itu, mumpung mereka masih membutuhkan kita saat ini. Gabung kita Bapak Ibu. Caranya gimana Bu ya? Bagaimana cara kami bisa gabung dengan mereka? Bukankah kami dilarang? Udah tadi dikasih tahu kan caranya. Kita kirimkan belanja yang ada dalam tabungan kita kepada mereka. Ya Allah, terimalah ini. Bapak Ibu rajin bersedekah. Betul kan? Bantu masjid, pembangunan masjid itu sedekah. Bantu anak yatim piatu itu sedekah. Beli masjid lalu diwakafkan kemana-mana itu sedekah. Beli Al-Quran ya, lalu diwakafkan kemana-mana itu sedekah. Kasih belanja anak-anak yatim, anak fakir, miskin, bahkan orang tua yang orang tidak mampu itu sedekah. Bapak Ibu rajin sedekah. Dan sudah bantu Palestina, tapi maaf baru untuk kemanusiaan, itu sedekah. Insya Allah Allah terima semuanya, amin. Tapi kapan pernah dalam sejarah, kalau sudah ada alhamdulillah ya, kalau belum kami ingatkan sekarang, kapan pernah dalam sejarah harta yang kita keluarkan kita peruntukkan untuk infak fi sabilillah? Kapan itu infak fi sabilillah? Untuk menolong menegakkan agama Allah, untuk menolong orang yang sedang menghalau musuh-musuh Allah. Kita tolong mereka dengan harta kita, maka nilainya infak fi sabilillah. Kalau sedekah Allah kembalikan 10 kali lipat. Infak fi sabilillah berapa kali lipat Allah kembalikan? 700 kali lipat. Begitu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah kembalikan 700 kali lipat. Belum lagi keampunan dosa yang Allah putihkan semua dosa kita. Berapapun banyak dosa Bapak, Ibu, dan saya, kita ikut dalam berinfak jalan Allah, maka kita terhitung sebagai mujahid pejuang di jalan Allah. Bukan hanya itu, dosa-dosa kita dicuci semuanya oleh Allah, dan kita dijamin pasti masuk ke dalam surga Allah. Ibarat kapal nih, kapal ini sekarang sedang lewat, dinakodai kapal itu oleh Palestina yang sedang berjuang. Kapal itu lagi berhenti singgah di tempat kita, dan tangganya sedang terbentang turun. Ayo numpang naiklah kita, karena pulau kemenangan sudah nampak, wahai Bapak Ibu. Kalau kita naik, kapal tetap sampai ke sana, dan ada kita di dalamnya. Betapa beruntungnya kita. Kita terhitung sebagai orang yang ikut memperjuangkan. Kalau kita tak naik, kapal akan tetap sampai, dan di pulau kemenangan mereka tetap akan menang. Ruginya adalah kita tidak ada di dalamnya. Jadi kalau begitu, ayo naiki kapal ini. Naiki kapal ini walaupun kita bayar karcis, bayar tiket, nggak apa-apa, udah dekat kok. Lalu saya akan terhitung sebagai orang yang mendapatkan pahala para pejuang. Infak fisabilillah, diputihkan dosa, wajib masuk surga. Saya umpamakan ini dengan hadis di mana Nabi melihat seorang sahabat meninggal dunia. Tapi maaf ya Pak ya, sahabat ini tidak mau disentuh oleh sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat yang lain menjauhkan diri. Meninggal Pak, tapi nggak ada yang mau ngurus. Nabi bertanya, saudara-saudara, kenapa kalian? Bukankah orang meninggal harus segera diselenggarakan? Yang ini kenapa? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami mohon maaf. Menurut kami dia tidak layak kita selenggarakan. Kenapa? Kata Rasulullah. Ya Rasul, orang ini sejak dia bersyahadat masuk Islam sampai dia mati, kami belum ada melihat orang ini melakukan ketaatan dan amal soleh apapun. Yang ada adalah semua dosa dia kerjakan. Durhaka pada orang tua, jahat pada tetangga, mencuri, merampok, berzina, berjudi, bahkan sampai ketika membunuh. Ya Rasulullah, sampai dia mati, kami belum ada melihat dia melakukan kebaikan. Maka menurut kita dia tak layak mendapatkan penyelenggaraan kita, ya Rasulullah. Nabi terdiam. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara, adakah di antara kalian yang pernah melihat satu kali saja orang ini melakukan amal kesolehan tertentu? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri, sampaikan apa amal solehnya, di mana dan kapan. Tiba-tiba dia angkat tangan, silakan kita Rasul. Dia berkata, ya Rasulullah, suatu hari kami ketika kau perintahkan berperang melawan negeri Anu, di Anu ya Rasulullah, orang itu tiba-tiba ada bersama saya sebagai orang yang ikut ribat. Ribat itu adalah meronda di malam hari di waktu sedang perang. Jadi ada amalannya ribat, mengawasi gerak-gerik musuh. Sampai pagi ya Rasulullah dia mendampingi saya,
Lalu sudah dia menghilang. Hanya itu ya Rasulullah yang saya pernah saksikan. Berarti orang ini pernah ikut di medan jihad. Mendengarkan itu berubah langsung mimik muka Rasulullah. Kedua bola mata Rasulullah membelalak dan langsung dia sing-singkan dengan bajunya. Kemudian Rasulullah langsung akan menyentuh jenazahnya untuk dimandikan. Melihat tangannya yang suci dan mulia akan memandikan orang penuh dosa ini, seluruh sahabat serentak bergerak ikut menyelenggarakan. Dimulai dari dimandikan, setelah itu dikafani. Rasulullah juga memimpin pengapanan. Setelah itu disolatkan, Rasulullah yang mengimami sholat. Allah, mulia betul orang kita. Kemudian ketika diantarkan ke kuburannya, sampai di lubang kuburan, Rasulullah masuk ke dalam. Ada satu sahabat yang lain loncat juga masuk. Rasulullah yang menyambut itu jenazah. Rasulullah yang menyambut, wahai bapak ibu. Saat diletakkan ke lubang yang lahatnya, apa kata Rasulullah? Ini diabadikan dalam hadis, wahai bapak ibu. Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka min ahlin nar, engkau ini adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya asyhadu, saya bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Hanya satu kali dia ikut berjihad, yaitu mengamalkan amalan riba. Kita sekarang sedang terbuka pintu jihad Palestina, dan kita bisa bergabung dengan mereka, Pak, dengan cara jihad mal yang ada pada kita. Tabungan yang kita tabung akan menjadi harta abadi kita kalau kita kirimkan kepada Allah. Dan pintu dan lubang terbesar dan terhebat adalah infak fi sabilillah untuk Palestina yang sedang berjuang untuk merdeka.